Planet cinta, uang, rezeki, estetik, keindahan mau retrograding selama beberapa bulan ke depan. Ini bukan suatu hal yang perlu kita takuti atau kita hindari, tapi kapanpun ada planet yang retrograding, anggaplah transit retrograding tersebut sebagai momentum yang bisa kita gunakan untuk menyelam ke dalam diri. Nah, Venus mau retrograding mulai tanggal 22 Juli 2023 sampai 4 September 2023. Transit ini bisa terasa sulit bagi teman-teman yang terbiasa untuk menghindari emosinya, kesulitan untuk merasakan segala bentuk emosi, bahkan emosi kurang menyenangkan, dan mengevaluasi serta mempelajari apa yang sebetulnya ingin diajarkan dan perlu kita petik, perlu kita ambil hikmahnya dari emosi-emosi yang kurang menyenangkan itu. This is not something we need to be afraid of. Ini bukan suatu hal yang perlu kita takuti. Venus tuh retrograding setiap 19 bulan sekali, dan per 6 minggu. Ada sekitar 40 hari periode Venus retrograde. Dan siklusnya itu berulang setiap Venus akan retrograding di sign yang sama setiap 8 tahun. Coba teman-teman ingat lagi apa yang terjadi dalam hidup kamu di tahun 2015. Summer 2015, apa yang terjadi dalam hidup kamu di sekitar pertengahan Mei ke Juli, Agustus, September 2015. Dan kali ini Venus retrogradingnya di Leo. Karena Venus retrogradingnya di Leo, kita perlu memperhatikan isu-isu terkait mengevaluasi identitas kamu, estetik mungkin, penampilan, bagaimana cara kamu ingin dilihat di publik, terutama segala hal terkait rambut atau penampilan, hair care. Aku gak kaget kalau biasanya banyak dari teman-teman yang nanti cerita, atau bahkan dari sekarang sudah mulai merasa, aku pengen ganti warna rambut sih kak, aku pengen ganti penampilan sih kak, aku pengen ganti cara aku berpakaian, aku pengen potong rambut atau mengubah image dan mengubah how do I want to be perceived in public, how do I want to be seen in public, bagaimana cara aku ingin dilihat dan muncul ke publik. Karena ini Venus retrograding, aku gak kaget juga kalau misalnya banyak yang bilang kembalinya mantan atau memori dan kenangan masa lalu, atau hal-hal dan isu-isu dari masa lalu terkait estetik, beauty, mungkin isu atau rasa insecure terkait dirimu sendiri, atau isu terkait keuangan, isu terkait karir. Dan karena ini Venus retrograding, Venus itu mengontrol Taurus, Libra, dan Pisces juga be exalted by Venus. Perhatikan aspek-aspek houses di mana di birth chart kamu yang ada signs tersebut. Kalau kalian punya placements Leo, Taurus, Venus, Libra, Aquarius, Aries, dan Capricorn, itu pasti akan lebih intensified juga dampaknya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Tapi anyways, karena Jupiter juga lagi di Taurus, Venus, ruling Venus in energy, kita akan semakin terpanggil untuk mengevaluasi apa makna bahagia untuk diri kita selama periode ini, dari 23 Juli sampai 4 September. Apa makna bahagia, siapa orang-orang yang membuat kita bahagia, apa makna cukup, dan apa yang membuat kita cukup, apa yang membuat kita bahagia juga. Mungkin banyak di antara kalian yang akan menghadapi ini I feel like this transit dengan Pluto yang lagi retrograding ya. Aku rasa akan ada banyak perubahan terkait bagaimana cara orang memandang harta, kekayaan, jabatan, tahta, bahkan status. Mungkin banyak public figure atau banyak orang yang memutuskan untuk entah memulai komitmen serius dalam konteks pernikahan, atau bahkan mengakhiri komitmen serius dalam konteks perceraian atau perpisahan. Dan
aku nggak terlalu sarankan untuk kita impulsif atau gegabah memasuki hubungan yang bukannya nggak bisa, misalnya menikah, atau tadi aku bilang ini perubahannya bisa drastis banget, tapi it is not the time for us to start some new flings. Ini bukan waktu untuk kita ibaratnya dalam tanda kutip terlalu banyak bermain-main, terutama ketika ini ada kaitan dengan cinta, estetik, beauty, uang, bahkan luxury. Tadi aku bilang kan, mungkin banyak yang tertarik untuk mengubah warna rambut atau penampilan. Aku bisa sarankan ke teman-teman, pilih dengan bijaksana, jangan gegabah, jangan impulsif, karena Saturn dan Neptune juga lagi retrograding. Mungkin banyak yang lebih tertarik untuk memilih ganti gaya rambut atau ganti penampilan ke style yang sudah pernah kamu coba. Misal contohnya, kamu pernah coba ngecat rambut warna ungu atau coklat, dan kamu sempat cat rambut warna merah, dan sekarang kamu nggak pernah coba warna pink, tapi kamu tertarik mungkin mau coba warna pink, tapi kamu ragu. Aku bisa sarankan, karena planet yang lagi retrograding itu adalah planet yang mostly slow and steady wins the race. Mungkin banyak orang akan memilih untuk bertahan di comfort zone atau bertahan di zona nyaman. Mungkin kamu akan memilih untuk, yaudah deh, aku balik ke warna coklat lagi deh, atau aku balik ke warna ungu lagi deh. Banyak style atau cara berpakaian orang-orang mungkin akan kembali juga ke cara berpakaian lawas. Maksudku 80s styles, 70s styles, atau 90s style yang gak terlalu should I say it, banyak orang akan lebih tertarik untuk mencoba gaya berpakaian vintage sih. Itu apa yang aku rasakan. Dan hati-hati ketika kamu misalnya mau buat tato, atau kamu mau melakukan perubahan yang signifikan banget ke penampilan kamu, pikirkan matang-matang dulu. Aku bilang tadi, ada potensi atau ada peluang untuk kehadiran orang dari masa lalu kembali, atau isu-isu dari masa lalu kembali, karena Leo itu juga mengontrol hati, heart. Perhatikan kondisi kesehatan hati kamu, jantung kamu, dan emosi kamu. Ketika orang dari masa lalu kembali, atau memori dan pelajaran dari masa lalu kembali, it is time for you to choose. Ini waktu untuk kamu memilih, apakah kamu mau kembali ke siklus yang sama, atau kamu mau melepaskan siklus tersebut. It's up to you. Do you want to reconnect atau refresh, or you just wanna release, or you just wanna let go? Terserah kamu mau melepaskan atau kamu mau bertahan di siklus dan pola yang sama. Apapun yang kamu pilih, pastikan pilihanmu itu nantinya sustainable dalam jangka panjang, dan bisa kamu pertahankan, bisa kamu pertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Karena transit ini, dengan Saturn yang lagi retrograding, Pluto yang lagi retrograding, terus Venus lagi retrograding, dan bentar lagi Mercury juga retrograding, serta Neptune yang mau retrograding, semua planet ini retrograding bersamaan untuk membantu kita healing dan pulih secara menyeluruh. Leo itu juga mengontrol cinta, pleasure, dan joy. Banyak orang yang mungkin akan tertarik untuk mencoba hobi-hobi lama lagi, terutama hobi-hobi yang terkait kesenian. Listen to your heart. Please listen to your heart. Transit Venus retrograde ini squaring Uranus. Dan mungkin ada perubahan, atau ada perubahan yang bisa jadi mengejutkan terkait uang, aset, materi, harta, posisi, jabatan, tahta, atau bagaimana cara kita memandang uang, bagaimana cara kita memandang mungkin aset atau tabungan, cryptocurrency juga mungkin, atau bahkan emosi kita. Kuncinya dalam menghadapi transit ini adalah mampukan dirimu untuk bisa fleksibel. Tapi Venus retrograde yang training dengan Chiron, oh my god, this is literally beautiful. Chiron itu kan wounded healer ya, dan dengan Venus retrograde yang training dengan Chiron, transit ini tuh ibaratnya akan membantu kita
untuk korek-korek dulu apakah masih ada sisa luka, sisa emosi, sisa residu trauma dari masa lalu yang kita sembuhkan. Terutama aku bilang tadi, cek and recheck apa yang mungkin terjadi di tahun 2015 terkait uang, aset, cinta, estetik, penampilan yang bisa kamu sembuhkan sebetulnya sekarang. It is time for you to redefine your own meaning of healthy relationships, healthy partnerships, pleasure, leisure, love, abundance. Tentukan makna cinta, hubungan, koneksi yang sehat, lalu juga aset, kecantikan, penampilan yang baik menurut kebutuhan kamu. Dan aku bisa bilang transit ini itu sangat-sangat cantik untuk kita sebut sebagai kesempatan kita selama 40 hari ke depan untuk menyelam ke dalam diri dan belajar untuk jatuh cinta dengan dirimu sendiri. Jatuh cinta terhadap versi dirimu secara utuh, secara menyeluruh. Bukan hanya karena anything superficial atau apapun yang sifatnya sebetulnya semu, tapi belajar jatuh cinta pada dirimu, kualitasmu, potensimu, siapa kamu, identitas sejati kamu, kenalan sama diri kamu. Betul-betul belajar kenalan sama diri kamu semaksimal mungkin. Sembuhkan, ibaratnya supaya nanti setelah semua fase retrograding planet ini selesai, kamu sudah siap untuk menjadi kupu-kupu yang siap terbang. Bayangkan sekarang kamu adalah ulat yang siap masuk ke pompong. Dan selama 40 hari ke depan ketika Venus retrograding ini adalah fasemu diubahkan dalam kepompongmu. Dan you're gonna be rebirthed, like a whole lot new better version of you ketika kamu mengizinkan dirimu untuk berubah dan diubahkan oleh transit ini. Terutama teman-teman yang mungkin punya isu terkait rasa percaya diri, gampang minder atau gampang insecure. It is time for you to own your power. Own your power. Rebranding sih. Rebranding, gunakan waktu ini untuk rebranding dan kamu membenahi pola pikir kamu atau mindset kamu mungkin tentang iri hati atau kekurangan, makna cukup, dan membebaskan diri dari survival mindset atau tendensi kamu memaksakan diri bertahan dalam survival mode. Orang yang gak sadar dia bertahan dalam survival mode itu kadang dia gak sadar dia berlari menjalani hidupnya seakan hamster yang lari muter-muter di rodanya. Misalnya cuman bangun, kerja, tidur, ketika dia dapat uang hanya untuk dipakai bayar hutang atau ini itu yang sifatnya superficial sampai dia lupa untuk kenalan sama dirinya. Yang ujungnya sadar tidak sadar dia merasa seakan hidupnya terjebak dalam pola atau matriks dan stigma yang sama. Atau orang-orang yang berpikir, oh aku harus kerja, aku harus ini, aku harus itu, aku harus ngikutin orang lain, aku harus jadi people pleaser, atau aku harus kasih tubuhku melalui seks, atau aku harus ngikutin orang lain lah baru aku bisa disayang. No, itu scarcity mindset. Itu mindset kekurangan. Coba tanyakan ke dirimu sendiri dalam periode ini, apakah aku masih punya rasa iri hati ke orang lain? Apakah memang aku masih punya talenta terpendam yang mungkin bisa aku maksimalkan? Apa makna bahagia buat aku? Apa makna cinta buat aku? Apakah aku sudah bisa mencintai diriku sendiri semaksimal mungkin? Atau apakah aku masih terjebak dalam doktrin, stigma, dan pola yang sama? Apa makna bahagia buat aku? Apa yang membuat aku bisa percaya diri? Apa yang bisa membuatku seutuhnya bisa mencintai diriku sendiri? Dan bagaimana cara aku bisa naturally connect in compassion, with compassion? Bagaimana cara aku bisa naturally, secara alami bonding dan connect, nyambung sama orang lain dengan cinta kasih? Bukan berlandaskan pada ketakutan. Entah itu rasa takut sendirian, rasa takut kesepian, rasa takut kekurangan, atau rasa takut ditinggalkan, atau rasa takut miskin, atau rasa takut itu. Tapi bagaimana aku bisa menarik cinta, bukan hanya cinta romantis maupun cinta erotis, tapi bagaimana aku bisa menjadi bagian dari cinta, agent of love, agent of kindness, agent of good things, dan aku bisa menjadi sarana berkat. Ingat, 40 hari ke depan, mulai dari berkati dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan berikan lebih banyak kebaikan untuk dirimu sendiri. It is time for us to maximize
the effort to love ourselves to the fullest. Belajar mencintai diri kita sendiri semaksimal mungkin. Oke? Aku rasa ini semua untuk pesan terkait Venus retrograde untuk semua zodiak ini. Aku akan coba buat one by one untuk setiap signs, terutama rising signs nantinya. Tapi aku rasa ini dulu buat kisi-kisi lah untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Semoga pesan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Good luck, happy healing, bye bye, God bless, I love you guys so much.